Halo semua, bertemu lagi bersama saya, Skocita Tarigan, mahasiswa semester 5, Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Katolik Santo Tomas. Di sini, saya akan menjelaskan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP, dengan materi yang berjudul Menelaah Pola, Struktur, dan Kaidah Kebahasaan Iklan. Tujuan pembelajaran. Di sini diharapkan siswa mampu menelaah hubungan unsur, pola penuaian, dan kaidah kebahasaan teks iklan. Slogan atau poster dari berbagai sumber yang kamu baca atau dari berbagai sumber yang kamu dengar. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, adakah di sini yang pernah mendengar kata iklan? Tentunya kata iklan sudah tidak asing kita dengar, bukan? Nah, apakah itu pengertian iklan? Iklan merupakan berita pesanan yang ditujukan untuk khalayak ramai agar tertarik membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, produk atau jasa yang ditawarkan kepada khalayak ramai ini mengenai suatu produk atau jasa bertujuan untuk dibeli. Yang selanjutnya yaitu pola penyajian iklan. Iklan terbagi atas dua loh. Yang pertama itu ada iklan tertulis dan ada iklan lisan. Iklan tertulis biasanya bisa kita temukan di berbagai media cetak seperti majalah, koran, dan media cetak lainnya. Dan yang kedua yaitu iklan lisan. Biasanya itu kita temukan di televisi, radio, maupun di bioskop-bioskop. Selanjutnya itu ada iklan media cetak. Iklan media cetak ini terbagi atas dua jenis, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris ini biasanya penyajiannya berupa baris-baris teks yang disajikan sangat terbatas. Tidak ada gambar atau ilustrasi. Hanya ada kata-kata, itu pun disingkat untuk menghemat biaya. Bisa kita lihat contoh yang di sini. Di sini ada contoh iklan rumah dijual. Bisa dilihat di sini kata-katanya cukup singkat dan tidak ada gambar atau ilustrasi seperti contoh yang ada di atas. Jenis media cetak selanjutnya itu ada iklan kolom. Iklan kolom biasanya pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Di samping menggunakan teks, iklan ini menggunakan gambar atau ilustrasi yang menarik. Bisa kita lihat seperti contoh yang seperti ini. Contohnya ada beberapa kolom-kolom dan ada gambar juga seperti yang di atas ini. Yang selanjutnya itu ada iklan elektronik. Iklan elektronik ini terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Yang kedua ada iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan juga efek. Yang ketiga ada iklan film. Iklan ini biasanya diputar ketika kita menonton film di bioskop, ditampilkan sebelum film utama ditampilkan. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu iklan pemberitahuan. Iklan ini biasanya lebih fokus memberitahu khalayak ramai mengenai suatu hal, baik itu berupa peristiwa, keadaan, maupun hal-hal lainnya. Bisa kita lihat seperti contoh yang ada di samping, yaitu merupakan iklan pemberitahuan berupa pengumuman yang dimana dalam pengumuman ini terdapat sebuah informasi penting kepada khalayak ramai yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi berupa peristiwa maupun keadaan. Yang selanjutnya itu ada jenis iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini biasanya bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Seperti contoh yang ada di samping ini, terdapat cara menggunakan masker supaya terhindar dari virus corona, bukan? Nah, yang selanjutnya itu jenis iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk atau jasa yang disebut juga iklan niaga atau iklan lowongan kerja. Nah, seperti contoh yang ada di samping bisa kita perhatikan, terdapat iklan lowongan pekerjaan ya. Ini adalah contoh iklan penawaran. Yang selanjutnya itu ada struktur teks iklan. Struktur teks iklan ini biasanya ada dua. Yang pertama itu pengenalan produk. Bagian ini biasanya disebut sebagai judul teks. Yang kedua itu ada
pernyataan persuasif. Ini biasanya berisi pernyataan yang mendorong pembaca dan pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Nah, bisa kita lihat contoh yang ada di samping ini. Ada terdapat sebuah teks iklan balsam Lang, di mana di sini pada tanda panah yang berwarna hitam itu adalah sebuah pernyataan persuasif atau berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Sedangkan tanda panah yang berwarna biru ini merupakan judul dari teks tersebut. Yang selanjutnya itu yaitu kaidah kebahasaan iklan. Kaidah kebahasaan iklan ini memiliki beberapa hal. Yang pertama itu kalimat imperatif atau perintah, yakni kalimat permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Kalimat imperatif ini ditandai dengan menggunakan kata-kata seperti ikutilah, hadirilah, wujudkanlah, nyatakanlah, nikmatilah, janganlah, marilah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada kalimat efektif. Kalimat ini biasanya disingkat, sederhana, mudah diingat, dan mudah dipahami. Seperti contoh, buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu ada pilihan kata berima, memiliki persamaan bunyi, tujuan agar mudah diingat pembaca atau pendengar. Contohnya itu seperti, aku ingin belajar karena aku ingin pintar. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 mengenai menelaah struktur, pola, dan kaidah kebahasaan iklan. Semoga bermanfaat ya. Dadah.